Untuk waktunya. Shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Ya, puji Tuhan, kita dikasih kesempatan pada saat ini, kami masih sehat ya, semua, sehingga bisa kumpul di sini. Yang di belakang dengar suara, minta maaf, saya duduk saja supaya sama semua. Kalau saya berdiri nanti macam saya sendiri tinggi. Duduk saya supaya semua sama. Baik. Terima kasih untuk saya punya saudara semua, Aninabo, Hogi, semua yang hadir pada saat ini. Mungkin kita sendiri sudah tahu maksud tujuan, sebagian mungkin belum tahu juga kah begitu, sehingga pada saat ini saya mau menyampaikan informasi. Jadi untuk para tokoh adat yang saya hormati pada saat ini, tokoh pemuda, tokoh perempuan, untuk saudara-saudara masyarakat saya, masyarakat Awiu yang hadir pada saat ini, saya minta terima kasih lagi, sekali lagi saya minta terima kasih untuk kehadirannya. Baik, ya itu sudah orang bilang musim buah. Musim buah, jadi pasti semua hal yang kita tidak pikir itu pasti dia akan terjadi. Jadi saya sendiri secara pribadi dan Pak calon wakil bupati Pak Marlinus kemarin dan seluruh tim koalisi Petromas dan tim relawan Petromas mengucapkan banyak-banyak terima kasih dulu untuk dukungan dari saya punya saudara dorang pada saat kemarin, pada saat pilkada. Saudara dorang memberikan dukungan sebagian besar, itu yang saudara dorang. Saya mau sampaikan banyak-banyak terima kasih. Dalam prosesnya sampai dengan kita sendiri sudah mengikuti dan situasinya seperti apa, kita sendiri sudah ikuti prosesnya. Yang tadi saya bilang musim buah, musim politik, dan politik itu sendiri itu ya seperti itu. Ada yang kadang kita tidak bisa terima, barang itu tidak bisa terjadi. Ini kita sudah baik, sudah tidak ada masalah, tetapi pasti akan ada masalah. Dia yang ada masalah pasti bisa tidak ada masalah. Itu politik. Jadi dia semacam orang bilang terlalu kejam kah? Macam begitu. Kita semua sudah ikut dan berproses sampai dengan akhirnya hasilnya keputusan terakhir di Mahkamah Konstitusi. Saudara semua sudah harus bisa tahu ya. Saya tidak diikutkan lagi dalam PSU nanti besok. Nah, ini saya agak cerita sedikit mulai ini saya bisa. Oleh karena keputusan itu sehingga kemarin kami harus mengusulkan kembali. Kami harus mengusulkan kembali yang mengganti saya sebagai calon bupati. Dan proses itu saya pikir semua sudah ikuti ya. Semua sudah ikuti semua sampai di kemarin tahap deklarasi. Jadi tahap deklarasi kemarin
akhirnya membuat kami harus kumpul di tempat ini. Iya kan? Ya, begitu. Jadi kemarin pada saat deklarasi itu yang mungkin saya harus klarifikasi. Saya harus sampaikan kepada semua saudara-saudari, semua saya punya orang-orang masyarakat Auyu dari Boma, Kou, Fofi, Tanah Merah, Gertentiri, sampai di Ki. Itu yang mungkin saya mau klarifikasi. Tadi saya udah bilang, politik itu yang bisa jadi tidak bisa, yang tidak bisa jadi bisa. Saya selalu kasih tahu. Kalau mau ikut politik tidak bisa telan MP2, tidak usah ikut. Kamu ikut yang lain saja. Begitu. Jadi itu seperti begitu orang bilang politik itu. Jadi kemarin terima kasih kita sudah melaksanakan deklarasi, dan dalam deklarasi itu yang situasi kondisi saya seperti apa pada saat itu. Dalam pembicaraan mungkin terlalu cepat, tidak konsentrasi, sehingga ada bahasa yang menurut kalau bahasa itu ya mungkin pandangan yang lain ya, pandangan yang lain dalam situasi politik ini dia bisa membesarkan. Saya pikir situasi pada saat saya bicara terlalu cepat sehingga ada keceplosan bicara. Tapi kalau menurut bahasa yang kita pahami tidak seperti yang mereka kembangkan, semacam itu. Jadi saya pada saat saya kemarin sampaikan kepada publik semua itu ada cerita, sehingga saya memang kemarin bahasanya sadar atau tidak sadar saya kemarin ada sampaikan bahasa sepenggal. Sepenggal ini yang diterjemahkan atau dilihat oleh, yang jelas bahwa ini orang sudah terjemahkan ke hal yang negatif, sehingga dari sudut pandang itu mereka lihat bahwa sudah mereka tambah kurang tarik persoalan, tarik akhirnya ada seperti hal yang tidak bisa diterima. Jadi saya jelaskan waktu kemarin, kami minta maaf, kami yang dari ini situasi kemarin yang kami sudah lalui, hari ini saya mau sampaikan bahwa kami kumpul satu kekuatan untuk bagaimana kita memenangkan pertandingan besok. Jadi saya udah bilang, sampaikan bahwa kemarin kenapa kita harus lawan, kita harus putuskan rezim ini, itu kita harus punya kekuatan. Kekuatan yang kemarin saya sampaikan itu maksudnya kami sendiri, saya sendiri pribadi, saya orang Mandobo. Itu yang kamu harus ingat dulu. Jadi saya bilang kemarin kalau saya sempat ada ikut, saya orang Mandobo, dari gunung sampai di Keisa Selil, itu saya mau sampaikan bahwa kita satu kekuatan. Terus saudara-saudara dari Auyu, mungkin saya bilang itu sedikit, sepenggal sedikit, dan saudara-saudara dari Muyu sebagian, saya udah bilang begitu kalau tidak salah kemarin. Sehingga maksud saya itu bagaimana kita kumpul kekuatan untuk putuskan rezim, sistem yang selama ini ada berjalan, yang oknum 1-2 orang ini. Saya kaitkan dengan situasi saya sebagai ini dulu, ya, kami dalam sejarah secara adat ya, secara adat kami mau mengumpulkan kekuatan atau sekutu kami itu
ada orang saudara-saudara dari Auyu sebagian, dari Muyu sebagian. Itu kalau kami saya cerita dalam dulu mengayo orang tua dulu. Itu kalau kita bawa ke adat. Karena saya punya tete yang buka selil sana dan proses itu dia jalan dan saya tahu. Jadi itu maksud saya untuk bagaimana kita gabungkan kekuatan. Dan waktu dulu kami moyang dorang 3 suku ini yang sebagian ini itu kita kumpul baru. Kemarin kita dengan saudara-saudara dorang dari Marin. Dan proses itu sudah selesai. Kita anggap sudah selesai secara adat. Itu yang saya mau sampaikan. Maksud saya itu supaya kita bersatu kembali, kita sama-sama kita putuskan resik. Mungkin saya sendiri pribadi minta maaf karena cepat, tidak konsentrasi. Saya keluarkan bahasa yang sepenggal. Akhirnya mungkin pemahaman saudara-saudara Auyu. Memang kalau bilang hari ini Papua Selatan itu orang Auyu yang paling banyak. Dan itu saya akui itu. Karena dia ada di 3 kabupaten ini, kalau tidak salah. 4. Ya. Itu yang memang mungkin menurut sebagian saudara bahwa kita nih sebenarnya suku besar. Itu saya akui. Jadi saya juga sendiri secara pribadi minta mohon maaf karena cepat saya berbicara, saya tidak ini, akhirnya saya bicara sepenggal itu maksudnya sedikit, sebagian. Waktu proses yang saya ada cerita tadi orang moyang dorang itu kan sebagian, ya. Saya kasih contoh ya, saudara-saudara Auyu yang ada di Meto Wagai sampai di sana, mereka ada pakai farm saudara-saudara dari Marin. Itu kenapa? Itu ceritanya ada. Termasuk saya sendiri, saya punya kakak guru David Mause itu bukan orang Mause, bukan orang Marin, itu orang Omba saya. Ceritanya ada. Jadi yang kamu kenal, kamu bilang David Mause itu bukan orang Marin, itu orang Omba saya nih. Saya bukan laki-laki, orang Mandobo. Itu yang maksud saya begitu. Jadi saya punya kemarin pikiran, pemahaman, niat saya itu seperti begitu. Karena kemarin situasi sudah seperti begitu, hari ini saya harus bagaimana kita bangun kekuatan. Inti daripada ini, itu bagaimana kita sama-sama bergabung dan putuskan rezim ini yang jelas. Oknum 1-2 orang yang tidak bertanggung jawab, hari ini kami Bovendigul hancur. Sehingga kemarin saya tegas dan saya ulang-ulang. Benar, betul. Saya tegas dan saya ulang-ulang. Tidak sebuah juga, 1-2 orang saja yang buat, akhirnya ya kami semua yang rasain. Itu saya punya satu pikiran kemarin yang saya berdiri di atas panggung baru saya sampaikan. Itu saya punya. Jadi kalau kami sendiri, saya sendiri, kita orang Mandobo yang kemarin itu saya kan saya sampaikan dari atas sampai di bawah, itu maksud saya ini kita bergabung. Dan kalau cerita adat itu ceritanya ada dan dia seperti begitu, itu saya punya gambaran, maksud saya seperti begitu. Bukan berarti kita tidak ini, tapi kita satukan kekuatan begitu secara keseluruhan begitu. Jadi saya tidak bedakan saudara dorang juga yang di sebelah di Kombek Roy sana, tidak. Saya bicara itu maksudnya yang kami di sini ini, kita semua yang ada di sini kita satukan kekuatan tanpa mereka di sana. Kalau kemarin mereka ada konfrontir atau mereka ada bicara ini, saya bilang di kami koalisi juga ada saudara-saudara di sana yang ikut kami begitu. Saya bicara secara ini, saya kalau bicara saya sendiri pribadi kan bapak orang Mandobo, mama orang Muyu. Dan kalau saya bicara adat tadi, saya bilang ya, bicara Mandobo pasti tidak terlepas dari saudara-saudara di Auyu. Karena Digul saja. Kemarin saya kampanye itu saya bilang Digul saja yang kasih pisah. Saya punya tete dorang itu minta api di sebelah, itu di Getentiri sana itu
bawa dianggai sana, mereka bawa ke sebelah, minta sagu ke sebelah dong, dari sebelah ya, bawa ke sebelah, bawa daging ke sana, bawa sagu ke sini, bawa api ke sebelah, begitu sampai baku kawin ya itu sudah terjadi. Jadi sebenarnya saya punya maksud tujuan kemarin itu kita satukan kekuatan supaya kita sama-sama putuskan rezim. Memang saya akui situasi dan saya juga minta maaf situasi saat itu ya, saya memang jujur saya rasa terpukul sekali. Saudara-saudara sudah berikan dukungan, terus sampai di sana hangus begitu saja. Saya kan rasa ini, sehingga pada saat berdiri itu juga saya ya, tapi saya harus berdiri karena kalau saya tidak berdiri, saya tidak bicara, pasti situasinya ada beda. Ya, saya harus bagaimana sebagai pemimpin, saya harus bisa berdiri dan menyampaikan supaya semua bisa harus kuat. Kalau saya tidak kuat berarti situasinya udah berubah. Jadi memang secara psikologis saya sendiri akui bahwa ya down juga, sehingga dalam pembicaraan itu saya ini tidak konsentrasi baik. Jadi saya sendiri atas nama pribadi, atas nama tim, kami minta mohon maaf yang sebesar-besarnya buat saudara-saudara Auyu, mulai dari Bomakia sampai di Ki, Bomakia, Kou, Fofi, Tanah Merah, Jair, dan Ki. Itu yang saya mau sampaikan. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan tim kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya untuk saudara-saudara semua yang pada saat ini hadir. Saya secara pribadi ya, yang sempurna itu Tuhan punya, manusia, jadi saya akui ada kekurangan saya ya. Secara pribadi saya minta mohon maaf untuk semua saudara-saudara yang hadir pada saat ini yang mewakili saudara-saudara masyarakat suku Auyu yang ada di dalam Kabupaten Bovendigul ini. Saya harap dengan penjelasan saya pada saat sore hari ini semua bisa dengar dan bisa menyampaikan yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini. Jadi saya sudah sampaikan, saya harus ulang sehingga bisa ini, tidak ada maksud saya yang untuk menjelekkan atau menganggap saudara-saudara dari Auyu bahwa saudara dari masyarakat Auyu sedikit, tidak, tapi berdasarkan cerita dan itu barang terjadi, sudah pernah terjadi yang saya cerita. Jadi memang pada saat itu tidak semua, sebagian sedikit dari saudara dorang ada sekutu atau bersatu dengan kami dalam proses moyang dulu, begitu. Pasti jalan dari sini, jalan ada sebagian dari sini turun. Itu yang saya kemarin menggambarkan seperti begitu, bagaimana kita bersatu, susun kekuatan untuk kita putuskan ini. Karena kalau tidak ya, saya pikir saudara kita semua mengalami hal ini. Hari ini perjuangan kami untuk hal yang itu, ada satu perubahan untuk Bovendigul. Sehingga pada saat itu saya berbicara, tapi saya sudah sampaikan, terlepas dari itu, saya ini manusia biasa, punya banyak kekurangan juga, sehingga dalam proses itu ada hal-hal yang kurang saya menyampaikan, sehingga istilahnya ada bikin goresan atau mungkin ada tersinggung untuk saudara-saudara dari Auyu.
Saya juga harap sebentar sudah pulang dari sini menyampaikan yang sejelas-jelasnya. Saya mau ingatkan, situasi saat ini itu situasi politik. Masih musim belum habis. Dia masih berlanjut lagi. Nah, itu yang parahnya di situ. Nanti bisa tambah kurang. Saya tahu semua yang hadir di sini pasti ada perwakilan nomor 1, pasti ada perwakilan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Tapi hari ini saya bukan bicara itu. Saya bicara untuk hal yang kemarin saya sampaikan. Secara pribadi saya minta maaf dan saya sampaikan supaya saudara-saudara AUI mereka bisa mengerti apa yang saya punya maksud kemarin. Bahwa saya tidak ada maksud atau tidak ada niat untuk menjelekkan atau menyudutkan atau membuat saudara-saudara dorang tersinggung. Saya punya maksudnya itu seperti tadi saya sampaikan. Jadi saya mau ulangi lagi, saya tahu di sini ada pengikut nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, nomor urut 4 dalam pilkada hari ini, besok. Jadi tidak usah baku tipu ya. Sudah dengar, jelaskan baik-baik. Setelah ini besok saya tidak dengar ada penambahan pembicaraan karena kita sudah secara kekeluargaan kita bicara. Kita sama-sama jaga. Nah, politik hari ini dia hanya jalan sementara, musim saja. Besok setelah itu saudara adik kakak kembali lagi. Saudara adik kakak sama-sama kita hidup kembali lagi seperti biasa. Jadi hal ini yang harus kita jaga. Jadi saya mau sampaikan supaya harus dimengerti, dipahami, dan harus disampaikan. Dikasih penjelasan, pemahaman, pengertian kepada saudara-saudara yang tidak hadir pada saat ini. Kasih pemahaman yang baik, kasih pemahaman yang benar, supaya bisa diterima. Kalau musim politik ini saya ada bilang yang ada nanti mereka sampaikan tidak ada, yang tidak ada nanti bisa jadi ada. Dan itu terjadi. Saya mau sampaikan justru hari ini saya masih membutuhkan dukungan. Kemarin kami sudah saudara-saudara sudah dukung kami dan tidak mungkin kalau kemarin saya bicara itu sedangkan saya masih memerlukan dukungan dari saudara-saudara. Kami masih memerlukan dukungan dari saudara-saudara. Terus kemarin saya sampaikan hal itu. Itu kan tidak mungkin, tidak masuk di pikiran. Kita masih membutuhkan, kita masih punya ini. Tapi langsung saya, itu ibarat, berarti saya macam sudah bikin putus hubungan atau bikin putus dukungan, seperti begitu. Padahal kita masih membutuhkan. Kalau memang kita pikir secara normal ya, yang benar-benar. Jadi kemarin saya jujur, saya sampaikan dan saya terus sampaikan bahwa saya bilang kemarin yang suruh saya maju bupati itu kebanyakan orang AUI itu dari FOFI. Saya jujur sampaikan. Dan kemarin saudara-saudara dorang buktikan bahwa kita minta, kita kasih dukungan besar 1004 kemarin. Nah, terus kalau kemarin saya bilang itu kan secara ini kan tidak masuk akal itu. Terus kemarin terus langsung saya bilang seperti begitu, atau saya langsung putuskan saya punya niat untuk bikin sakit saudara dong punya hati, itu kan tidak mungkin. Itu yang saya mau sampaikan yang memang harus saudara dorang paham. Kemarin memberikan dukungan dan hari ini karena situasi kita masih membutuhkan, saya tidak mungkin untuk berbuat itu dan pasti tidaklah. Selama ini saya selalu berprinsip bahwa dari saya pemoyang sampai sekarang saya tidak ada masalah dengan orang AUI. Itu yang saya mau sampaikan. Tadi saya sudah sampaikan itu. Justru tidak ada sagu, saudara dari sebelah kita minta. Kali digul saja yang kasih pisah. Saya dengan saudara-saudara dong di sebelah. Jadi saya mau tekankan lagi.
kami punya moyang dari kemarin sampai dengan sekarang ini kami tidak ada masalah. Justru baku bantu sampai dengan saat ini. Minta maaf, ini saya harus bicara cerita ulang-ulang lagi supaya bisa paham. Tapi setelah ini jangan edit lagi baru sebentar bawa ke sana kurang tambah begini. Pasti, saya tahu pasti pulang dari sini ada cerita. Saya harap selesai pulang dari sini itu ceritanya yang banyak yang positif, yang negatifnya sedikit saja dan kalau bisa tidak ada. Begitu karena kita sudah bicara, sudah terbuka, saling minta maaf. Jadi saya harap setelah ini bisa kasih penjelasan yang baik kepada keluarga mereka yang tidak hadir pada saat ini, mulai dari Boma sampai di Ki. Semua ada perwakilan toh yang hadir saat ini. Iya. Ko Boma, Tanah Merah, Fofi, Getentiri atau Jair, terus Ki, semua. Jadi nanti disampaikan supaya bisa mengerti, bisa paham. Jadi saya jujur tidak ada niat untuk bilang atau mengecilkan atau membuat saudara-saudara orang menganggap remeh atau tidak. Tapi saya berdasarkan itu. Tadi saya sampaikan. Hari ini kita butuh kekuatan, kita perlu dukungan, kita bersatu semacam itu. Itu yang mungkin saya mau sampaikan. Sekali lagi saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya nanti sebentar setelah ada waktu yang diberikan oleh tokoh-tokoh dari saudara-saudara dari Ayo, baru nanti sebentar mungkin saya ada bicara lagi sedikit. Saya mau sampaikan itu waktu dulu tuh kita orang Awiu dengan orang Mandobo tuh memang bergandengan tangan sudah dari sejak awal. Sebelum pemerintah. Jadi hal ini saya sangat menaruh perhatian bahwa saudara kita Pak Petromax atau Petrus Ombak sampaikan hal ini karena mungkin beliau konsentrasi terus mungkin ada atas salah kalimat kata. Itu pun jangan kita terlalu menaruh kepercayaan ke sana, harus kita pilakan itu. Sehingga yang ini yang saya mau sampaikan untuk bagi bapak, adik-adik, saudara, ibu yang lain, bahwa ini sejarah benar. Sejarah ini tidak main-main. Terus kembali untuk masa depan kita ke depan itu pasti tetap ada perubahan. Itu kalau menurut kami tidak ada masalah. Jadi izin Pak Petromax, mungkin itu saja yang kakak sebagai ipar kandung. Secara pribadi kami sama-sama anak Awiu, sama-sama anak Mandobo. Mari kita bergandeng tangan untuk kita menjalankan hal politik ini secara baik sampai dengan selesai besok untuk besok. Itu satu. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa beliau adalah anak orang perintis. Kenapa saya bisa sampaikan itu? Karena semenjak misionaris pertama turun ke Kampung Ninati, saya punya bapak masih hidup sampai hari ini. Itu satu. Agama masuk di Fuk Timur. Franciscus Xavierus dengan Pastor Ubu hilang di Kampung Ninati, saya punya bapak masih ada sampai hari ini. Jadi beliau kita anak orang sejarah. Itu sejarah khusus. Dan bapaknya itu mungkin sekedar untuk saya membuka sedikit supaya bagi saudara-saudara, bapak, mama, ibu, adik-adik, mari kita sangat tahu. Dan untuk memperbaiki Bovendigul ke depan, mari kita bersatu supaya kita harus menangkan kembali bagaimana cara kita. Kita tidak boleh memilih kepada Bapak Petromax dengan Pak Roni Ombak. Pasti ada keterangan selanjutnya. Nanti untuk 1, 2 hari, 3 hari ke depan, pasti kita tokoh-tokoh ini akan bisa lihat sama-sama untuk meluruskan ini.
Mungkin sekedar waktu saya bisa kembalikan waktu ke Bapak. Ada yang ini. Tadi, aduh, saya bilang ini kenapa beliau bisa sampaikan seperti itu. Tapi saya dalam pemikiran saya bahwa beliau tidak mungkin bicara itu. Tapi jelas karena mungkin ada pidato pada saat itu, wawancara ini akhirnya dia bisa sampaikan itu. Sebenarnya dia bisa berikan penjelasan, tapi karena terlalu banyak, akhirnya belum sampaikan itu. Jadi tadi beliau sudah sampaikan, saya terima kasih. Karena memang kita orang Ngawi ini, untuk khusus Ki Jair, Fofi, Boma, dan Kautan Merah, kami ini selalu jadi pemenang. Kita punya suara masuk baru dia menang. Biasa. Tapi ya, saya berpikir bahwa dari figur 1, paslon 1, paslon 2, paslon 3, kita artinya kami sebagai orang Ngawi, kami berbagi. Tetapi ada banyak yang biasa ada di memenang itu dia ada. Itu orang Ngawi biasa selalu berbagi. Karena kami ini tujuan datang kita kumpul di daerah ini, tempat ini untuk bangun Bovendigul. Itu yang kami harapkan. Artinya saya mewakili keluarga, bapak, mama, dan kogi dorang kenal. Saya sampaikan ke Pak begitu. Kita terbuka di sore ini. Tapi sudah tentu bahwa tetap kami. Karena saya punya orang tua, keluarga, mereka sampaikan bahwa sampai bagaimanapun harus jadi. Tetap. Dengan uang, kita tidak jalan dengan uang. Betul. Kita jalan dengan mutlak. Kita punya hati kasih, kita kasih sama Pak Petrus ini, hati nurani yang kita kasih. Karena apa? Kita yang besarkan dia, jadi kita mau tidak mau juga tidak bisa. Jadi kita harus memilih dia. Kita suku besar orang Ngawi ini. Saya sendiri juga pengaruh, saya punya teman-teman, saya punya adik kakak yang ada. Saya bilang besok kamu tidak boleh pilih siapa-siapa. Besok kita pilih kita punya anak. Apa jadi? Sampai sekarang kita dapat, tapi orang bikin bola balik kita sampai kita sudah menangis-menangis. Siapa yang mau tidak mau? Siapa yang mau sakit? Kita yang lahir, kita yang gendong, kita yang membesarkan mereka. Kita menangis, tapi Tuhan juga tidak buta. Tuhan masih melindungi kami, masih sayang kami. Akhirnya moyang leluhur masih sayang kami. Kita punya anak ini masih bisa untuk kasih jabatan sama kita punya anak Roni Omba untuk jadi bupati. Jadi bagaimana cara untuk besok? Kamu jangan dengar isu-isu berkembang, itu tidak boleh. Jangan dengar sana, jangan datang dengar sini, tidak boleh. Kita tanam kepala sampai kita harus dapat. Supaya besok kita punya anak-anak generasi muda yang ada berkeliaran di mana-mana ini harus dong bisa perhatikan seperti itu. Begitu saja. Saya tidak panjang lebar, tapi hanya sesingkat ini saja bisa mengerti. Kita bukan anak kecil, kita semua ini orang besar. Paham. Jadi sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke pengacara. Dan kapasitas saya adalah kepala bidang kalau di LMA, begitu. Nah, memang dalam hal ini sangat saya memang dalam hati saya sedih. Di bawah ini nunggu asikoma berikuma. Abigrana. Saya ini pernah kan Mandobo, pernah kan Awi pernah kan Mandobo. Saya pakai dua bahasa. Jadi saya bisa bicara pakai bahasa Awi. Nah. Jadi mata ayo Rino.
niku bisino ke fana jar ke ani o fana rohan ya. Semua berai-berai. Saya perwakilan suku saya nyatakan sikap. Besok kita kasih putih. Putih ya. Ya. Tadi kita sudah dengar sama-sama arahan demi arahan. Itu tidak terlepas, pasti ujung-ujung pembicaranya pasti semua sama. Jadi saya hanya mau sampaikan garis besar saja bahwa ya dari tokoh agama sangat mengharapkan supaya kita tetap satu di dalam Tuhan. Jangan kita beda-bedakan, suku boleh beda tapi hati kita tetap satu di dalam Tuhan. Ya. Kalau kita sudah satu di dalam Tuhan, pasti ujung-ujungnya apa yang kita pikirkan itu pasti tercapai. Pasti sukses. Kalau kita tidak andalkan Tuhan, pasti baku siku kiri kanan, akhirnya semua tumbang habis. Orang bisa mati kiri kanan. Karena satu tidak bisa mengalah. Satu bawa api, kalau semua bawa api, pasti semua menyala. Kalau ada yang bawa api, harus yang lain bawa air supaya bisa padam api itu. Jadi seperti situasi yang saat ini api mau terbakar semua, menghanguskan. Ya bisa mengerti ya bahasa saya ya. Akhirnya nanti kita sendiri cerai-berai. Dari tadi kita sudah bersatu, kita sudah ikat jadi satu, itu akan terhamburan. Cerai-berai, akhirnya kita tidak bersatu. Apa yang menjadi impian kita, pasti dia akan pecah lagi. Akhirnya kita mau cari orang mana yang kita mau jagokan dan yang kita mau harapkan. Pemimpin kita mau jagokan untuk kita kasih duduk dia sebagai pemimpin dan dia hapuskan air mata daripada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul ini. Ya, kalau kita tidak bersatu dan kita tidak andalkan Tuhan, pasti semua ujung-ujungnya akan terhamburan, akan kacau. Kita pasti akan kasih naik pemimpin, seorang pemimpin yang punya hati, yang hati kasih itu tidak ada di dalam hati dia tidak akan layani masyarakat dengan baik. Dia tidak akan bangun daerah ini dengan baik. Kalau orang yang takut akan Tuhan, ya kita angkat dia, kasih duduk dia, pasti dia layani. Ya. Jadi kami dari tokoh agama sangat mengharapkan kelima suku besar yang ada di daerah ini, kita rindu supaya apapun yang terjadi jangan cepat terpengaruh untuk pergi cerita ke sana kemari. Tidak boleh, harus ikuti baik dulu. Arah pembicaraan itu tujuannya untuk apa? Ya. Dia saling menjatuhkan atau hanya sebatas penyampaian saja. Kalau memang sangat dia menjatuhkan atau merusak nama suku, baru kita bisa ya cari tahu sampai oh ini dia sudah salah ini. Itu pasti kita cari tahu, pasti kita akan dapat titik persoalannya yang jelas. Jadi tidak boleh kita cepat terpengaruh. Ini situasi daerah kita, ini situasi daerah yang itu peta politiknya sudah dibangun di daerah ini dengan situasi yang tidak bagus. Panas sekarang daerah Bovendigul ini, situasi politik ini panas. Jadi tidak boleh terpengaruh sini sana. Kita masyarakat, khusus untuk suku besar Awiu, saya harap, kami dari tokoh agama, kami harap jangan cepat-cepat ambil keputusan yang salah. Ya. Kalau kita andalkan Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Figur mana yang kita memenangkan? Kalau andalkan Tuhan, kita berdoa baru maju, pasti kita memenangkan, kita punya pemimpin yang benar. Terima kasih ya untuk semua tokoh-tokoh Awiu yang sudah memberikan pandangan. Saya secara pribadi sangat berterima kasih untuk pandangan, masukan maupun saran untuk saya secara pribadi dan untuk nanti tim ke depan. Ini bahasa biasa menyatakan bahwa
pengalaman itu guru yang terbaik. Jadi hari ini pengalaman saya ini, saya juga secara pribadi mau menyampaikan terima kasih banyak untuk sebuah koreksi. Orang yang mau menerima koreksi itu dia akan berubah ke arah yang lebih baik. Jadi saya secara pribadi minta terima kasih yang sebesar-besarnya untuk saudara-saudara saya, saudara-saudara Auyu yang sudah memberikan pandangan, koreksi, mengingatkan saya supaya ketika besok hari ini saya seperti begini, saya besok mungkin lebih parah lagi situasi, saya bisa berdiri dan tenang untuk menghadapi semua itu. Terima kasih ya untuk pandangan-pandangan. Itu yang saya mau sampaikan, dan ini saya mau sampaikan juga, ini dari saya pribadi. Permohonan maaf saya, besok hari Senin saya kasih babi 2 ekor. Auyu bagian di atas dan di bawah. Hari Senin saya usahakan untuk jam-jam sekian seperti yang tadi, atau agak tempo juga bisa, nanti kita akan koordinasi. Itu saya menyatakan sikap saya bahwa saya dari dulu saya tidak ada masalah dengan saudara-saudara. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya minta kita semua kita berikan aplaus kepada Pak Petrus. Beliau orang baik. Tadi dia sudah klarifikasi, tidak mungkin dia punya tidak baik. Ya. Kalau dia punya tidak baik, mungkin dia tidak layani Bapak Ibu setiap hari di sana. Ya, betul. Karena kurang lebih berjalan ini, saya juga setiap hari ada di rumah situ. Hampir setiap hari kita mau kuliah. Tidak mungkin dia punya tidak baik. Ya. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Karena kemarin sudah klarifikasi, sudah deklarasi. Pasti sudah tahu, tapi ada yang belum lihat muka. Ini Roni Omba ini seperti apa begitu? Ya. Saya nama Roni Omba. 3 tahun dari 2005-2009 saya kerja di Yayasan Wahana Visi Indonesia. Tugas di Harimau. Kemudian 2009 saya dipilih oleh masyarakat untuk jadi Kepala Kampung Persatuan. 2009 sampai 2017 kemarin. Jadi kalau yang sudah lama di Tanah Merah seperti Mama ini pasti kenal saya. Begitu. Ya. Ya. Yang terakhir, karena tadi Pak Petrus sumbang babi 2 ekor, jadi saya sumbang beras 100 kilo. Begitu. Supaya bisa makan. Nanti kamu makan daging kosong lagi kan dulu. Saya mau bilang ada rawa sagu, tapi kita sudah pakur sagu jadi. Iya. Begitu. Nanti kita akan menyesuaikan di hari Senin. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Baik, terima kasih. Saya mau minta kita tepuk tangan ulang lagi. Ya. Saya sedikit terhenyak itu kaget beliau punya pernyataan tadi. Iya. Itu kebiasaan orang tua dulu untuk berdamai harus ada itu. Iya.